Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Imam. Iya. Ini sih ya, alhamdulillah kan, waktu saya bertestimoni di Kang Imam, gitu. Kang Imam nih yang pertama kan, Iya. itu saya bilang sama Kang Imam, saya pengen lah kerja di salah satu pesantren itu yang diangkat tuh sebagai karyawan kan ya, bukan hanya sekedar pemberdayaan kan gitu. Ya, alhamdulillah dari pertama testimoni itu sampai saya direkrut itu dijadiin Santi Karya salah satu pesantren ulama besar di nasional itu saya hitung tuh sekitar 2 bulan Kang gitu. Ya itu bukannya sholawat Dari waktu gimana Kang? testimoni itu ya. Iya gitu. Dan sampai sekarang gitu, alhamdulillah itu berkatnya sholawat Kang gitu, yang saya insya Allah dawamkamnya meskipun nggak banyak gitu. Ya itu yang saya rasain gitu. Bisa ya direkrut jadi santai karyanya pesantren di sini gitu. Oh, udah. Yang saya dambakan. Udah direkrut. Alhamdulillah udah Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Allah, saya sedang banget Kang Asep. Jadi cuma 2 bulan Kang Asep ya. Iya Kang, itu cita-cita saya. Alhamdulillah. Lama amat Kang Asep, berkah. Oh, iya alhamdulillah. Itu saya dari dulu Kang, dari gabung kan saya 2016 tuh, 2017 awal ke sini. Ke pesantren ini tuh hanya pemberdayaan aja gitu ya. Masuknya karena saya kan mungkin nggak bisa ngelihat, tunanetra kan gitu. Itu saya belum mengenal salawat Kang gitu. Ya tahu tapi nggak mendawamkan. Tapi pas saya ya dari 2019 tuh ya 2000 berapa itu yang Covid itu saya dengar dari YouTube-nya Ustadz Muklis Marcel tentang betapa besarnya fadilah sholawat. Kayaknya di situ saya mulai mencintai, menyayangi sholawat gitu. Ya alhamdulillah gitu, ternyata keinginan saya ini yang 2017 yang susah untuk, kayaknya nggak mungkin, saya kan nggak bisa ngelihat nih. Ijazah saya minim, lihat dari syariat, nggak mungkin gitu, lihat syariat duniawi. Tapi alhamdulillah Allah ijabah ketika saya udah mengenal sholawat gitu. Kang Asep, itu kalau boleh tahu berapa Kang Asep ngamalin yang benar-benar rutinnya, yang kata Kang Asep sedikit katanya benar-benar istiqomah gitu, berapa yang selama ini 2 bulan ini kan Kang Asep? Iya, ini saya 10.000 Kang gitu. Masya Allah. 10.000 sholawat. Jadi Kang Asep ini sudah dijadikan karyawan tetap lah, bahasa ini seperti itu ya gitu. Iya gitu, alhamdulillah ini udah mau 1 bulan. Berarti waktu itu cuma sebulan berarti ya, dari waktu testimoni. Iya, itu cuma sebulan. Masya Allah. Kurang dari 2 bulan, Masya Allah, alhamdulillah itu. Ya. Saya kalau boleh tahu kan dulu belum menjadi karyawan tetap, hanya sebatas pemberdayaan kata Kang Asep, dengan mohon maaf punya keterbatasan ya, tidak bisa melihat gitu ya, itu Kang Asep. Nah, apa bedanya pemberdayaan sama karyawan tetap ini Kang Asep? Kalau pemberdayaan ini yang saya rasain itu kan karena saya aktivitasnya pijit ya, jasa. Jadi sistemnya bagi hasil Kang gitu. Ketika hari ini saya mijit pasien, hari ini saya dapat uang. Kalau saya nggak mijit pasien, hari ini saya otomatis nggak dapat uang. Itu bagi saya itu ya alhamdulillah sih, bukannya tidak bersyukur, tapi itu susah pulang untuk ketemu sama orang tua di kampung gitu. Terus ya jadi sistemnya bagi hasil gitu. Kalau karyawan ini nggak ada pasien, alhamdulillah insya Allah itu udah tetap gajinya ditentukan gitu. Yang mudah-mudahan ini awal saya bisa nanti ke depannya itu bisa rutin nengok orang tua gitu. Yang dulunya tuh kayak pengen pulang tuh susah Kang. Iya, sangat mulia Kang Asep itu. Iya gitu. Dan kalau boleh tahu, Kang Asep kan kalau udah jadi karyawan tetap, mohon maaf ya di sini tidak termasuk ini gitu kan, tapi hanya untuk penyemangat untuk diri saya, untuk Kang Asep dan untuk sahabat KHQ 82. Kalau boleh tahu, untuk gaji Kang Asep untuk tahap pertama ini, mohon maaf ya di sini saya sebutkan nominal karena apa? Karena saking saya senangnya nih, Kang Asep.
Boleh Kang Asep. Ini tuh apa bersihnya apa kotornya gitu kan. Iya. Kalau kotornya sih saya hitung-hitung itu ya, kalau emang kita diuangkan semua itu mungkin gaji saya itu kalau kotor itu 3, sekian kan gitu untuk gaji pertama. Kenapa? Karena berhubung apa saya, karena alhamdulillah di sini saya udah bersih, jadi sekarang gaji saya itu pokoknya itu 2,2 insya Allah. Itu udah saya udah nggak mikir pakaian harus dilaundry kemana, terus kita harus beli makanan, nggak usah, jadi itu udah bersih segitu Ustaz, alhamdulillah gitu. Itu salah satu saya begini Kang Asep ya. Iya. Saya kan suka ada pengajian anak-anak yang ini apa namanya tuh, anak-anak sholawat Jibril berjamaah gitu ya. Bentar Kang Asep, saya pindah dulu ke dalam ya biar bisa berisik. Siap Ustaz. Kita ngobrol panjang lebar. Siap. Jadi untuk bukan harga ya, untuk Kang Asep gitu, dengan keterbatasan yang Allah berikan, sebenarnya itu hadiah Kang Asep ya gitu. Iya. Penantian selama 8 tahun kan, pengen menjadi karyawan tetap itu tidaklah mudah gitu. Nah, artinya iya benar Ustaz. Itu yang paling utama sekarang Kang Asep gitu kan. Ingat waktu itu gitu ya. Kan Kang Asep modalnya yakin. Masih ingat gak gitu? Waktu ketika itu testimoni. Doain andainya nanti ini terwujud, saya pengen jadi karyawan tetap, akan bertestimoni lagi di Kafi 80. Alhamdulillah Kang Asep tepati ini. Iya. Alhamdulillah Kang, Masya Allah. Saya ikut bahagia sekali gitu kan. Kata Kang Asep, semangat. Ya yakin. Nah alhamdulillah. Itu berarti dalam waktu sebulan kita kenapa kita harus dengan jelas nih gitu. Contoh Kang Asep kan 10.000. Iya. Ya. Kalau 10.000 berarti dikali sebulan 30 aja gitu ya. Itu Kang Asep. Berarti Kang Asep dalam waktu sebulan itu Kang Asep bersolawat Jibril itu kisaran 300.000, betul nggak? Iya. Nah artinya 300.000 dikali 10, Allah udah bersolawat untuk Kang Asep, berarti sekitar 900.000 kali Allah bersolawat untuk Kang Asep tuh dalam waktu sebulan. Masya Allah. Iya benar. Tanpa kita sadari ini, kita menghitung yang sudah jelas ada di dalam hadisnya gitu ya. Nah inilah jawaban Kang Asep yang modalnya yakin itu akhirnya diterima menjadi karyawan tetap. Gitu. Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua ini Kang, saya kan ketika pindah dari tempat yang lama ke yang baru ini, itu saya nggak ada reward ya. Bahkan saya kalau lihat dari ini, saya itu kerja di situ itu lebih dari 5 tahun. Saya paling senior di situ. Ketika saya reward izin itu alhamdulillah. Kalau yang lain kan yang desain itu dapat tuh dikasih apa itu saya nggak seperser. Nggak dapat itu ya dari tempat yang lama ini. Otomatis kan saya nggak ada bekal tuh. Ya saya yakin gitu. Allah nggak mungkin bikin saya kelaparan. Allah nggak mungkin bikin saya kebingungan ya. Ketika saya pindah ke sini ke tempat yang baru, alhamdulillah tiba-tiba ya pemimpin pondok pesantren yang sekarang saya kerja ini bilang gini, saya udah transfer ya buat mama, Masya Allah. Iya. Yang saya bingung nggak ada bekal. Terus untuk bekal saya sehari-hari di sini, ya kan waktu saya pas pindahan tuh peralatan mandi tuh nggak ada gitu. Tapi alhamdulillah ada yang kirim peralatan mandi, ada yang kirim beras yang buat makan, udah dijamin gitu. Jadi, alhamdulillah gitu. Saya modal salawatin, modal yakin, hidup terjamin gitu ya. Iya. Benar. Yang sangat indah. Salawatin, tidak ada yang tidak mungkin, hidup terjamin. Masya Allah. Iya. Masya Allah itu. Terus Kang Asep kalau misalnya ini gitu ya, kan waktu itu Kang Asep dengan harap-harap cemas gitu ya, harap-harap cemas gitu ya. Pasti ketika ngamalin kan ada kadang-kadang ya gitu ya. Iya.
agak sedikit malas gitu. Contoh target Kang Asep 10.000 sehari gitu kan. Ada nggak waktu-waktu Iya. malas gitu ketika mengamalkan sholawat itu? Oh, itu karena saya di bidang jasa ya. Sekarang itu kadang malas tuh ketika misalkan saya ada pasien nih, udah beres tuh, kan capek tuh, target belum, wah itu kadang-kadang godaan tuh kan, oh masya Allah, malas gitu. Ya untuk Iya, bersalawat gitu ya. iya, tapi ya paling saya ininya alternatifnya itu sudah habis sholat subuh sebelum beres-beres, ya itu tadi ya gelar sejadah pulang dari masjid ya sholawat ya barang 1.000, 2.000 atau 3.000 nanti sisanya habis duha gitu biasanya. Pokoknya karena Kang Asep udah komitmen hidup ingin berubah ya secara tidak mau tidak mau harus setar itu Kang Asep ya. Iya, dan alhamdulillah sekarang pun di tempat yang baru ini Kang istirahat pun terjaga. Kan dulu di tempat saya yang lama itu buka klinik jasa itu dari jam 7 sampai jam 10 malam ya. Otomatis kan kita pengen tidur susah itu. Tapi di sini alhamdulillah Allah kasih saya minta ke Allah saya pengen kerja yang tidak mengganggu istirahat saya. Alhamdulillah Allah kasih tempat ini. Saya kerja di sini dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Setelah itu tutup, Sabtu Ahad pun saya libur. Jadi alhamdulillah jadi ini ya keinginan saya gitu Kang. Semangat lagi Asep gitu kan. Tapi iya. Yang jurus 3S juga lebih mantap lagi Kang Asep gitu ya, gitu. Insya Allah Kang, insya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillah kita di sini bukan berarti sok tahu ataupun sok alim, tapi di sini ya itulah Kahfi 82 itu hanya bukan hanya sebatas bertestimoni saja, tapi justru kita mencari solusi segimana caranya biar sahabat Kahfi 82 ini bisa menjadi terwujud apa yang dihajatkannya. Nah, contohnya Kang Asep, saya benar sampai merinding Kang Asep dengar Kang Asep udah diterima jadi karyawan tetap. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan ini ya saya harapannya dulu bercita-cita kenapa saya pengen jadi karyawan. Saya juga kan biasa bisa rutin pulang nengok orang tua. Terus kedua kan di tempat pesantren saya ini kan itu ada lajnas ya, ambil zakat gitu ya. Ya, jadi penitipan zakat atau yang donatur gitu. Jadi saya tuh pengen ketika saya jadi karyawan ini, posisi saya itu istilahnya kuat. Jadi ketika ada yang ngajuin ke lajnas ini, terus ada yang istilahnya diabaikan lah atau diacukan itu, karena saya udah jadi karyawan, jadi saya bisa ngingetin yang diamanahkan itu. Dulu waktu saya masih pemberdayaan, nggak kuat karena saya nggak ada apa-apa, bukan apa-apa gitu. Tapi ketika saya diangkat tetap di sini, ketika ya misalkan ada yang ngajuin khususnya teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, belum ada jawaban atau di PHP-in, saya bisa ngingetin ke yang diamanahkan itu. Gitu. Masya Allah. Nah Kang Asep, saya gitu. Juga kan di samping Kang Asep gitu kan, saya juga manusia biasa yang tak lepas dari kekurangan gitu ya. Saya kan mempunyai dalam waktu beberapa belum seminggu lah gitu kan, saya lagi ngencengin sholawat nih gitu kan dengan jurus 3S itu. Insya Allah saya bertekad ingin mempunyai rumah sholawat gitu ya. Artinya amin ya Allah, amin. Artinya begini, ketika di sahabat Kahfi nanti kita menyimak ketika sholawat itu bersama anak-anak pengajian, anak yatim, minimal lah untuk tahap pertama seminggu itu, entah itu 1 kali atau 2 kali kan. Kalau bisa ngumpulin 100 orang misalnya atau 50 orang kan, ketika sholawat kita misalnya kumpulin nih anak-anak 1.000 taruh aja sholawat Jibril berjamaah gitu kan. Nah artinya kalau 50 orang kali 1.000 kan udah 50.000. Nah saya pengen seperti itu gitu. Insya Allah nih saya lagi kencangin gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan jadi Allah permudah dengan berkahnya sholawat Kang. Iya, saya yakin gini Kang Asep, ketika nanti ada sholawat Jibril berjamaah apalagi di rumah sholawat Kahfi 82 itu, contoh misalnya ada salah satu sahabat Kahfi yang mau tolong nih doain, nah kita sebutkan gitu kan, kita baca secara berjamaah. Wih mantap itu Kang Asep. Jadi bukan untuk kita saja gitu kan. Nah iya. Kembali lagi ke Kang Asep, waktu itu kan saya ada sholawat tuh bersama ketika saya di Garut gitu ya.
Saya ada Iya. sholawat Jibril berjamaah, di situ saya sisipkan nama Kang Asep gitu. Di situ alhamdulillah Alhamdulillah nuhun Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. saya makanya saya tambah yakin dengan kita sholawat ini amalan yang paling singkat, dahsyat, tapi banyak manfaat. Insya Allah dapat syafaat. Seperti itu Kang Asep. Buktinya Amin ya Kang Allah. Asep gitu. Wih, alhamdulillah Iya. nih saya ikut bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata nih Kang Asep. Saking senangnya nih. Alhamdulillah. Iya. Terus Kang Asep sendiri gitu ya. Berarti untuk gaji pertama berarti udah keterima ya gitu. Kan kemarin. Iya. Insya Allah sih rencana kalau ini ya mungkin nanti tanggal 1 tanggal 2 Kang. Wah, Masya Allah. Iya, Masya Sukses ya. Allah. Terus gini Kang Asep, waktu Kang Asep itu pertama dapat kabar Kang Asep diterima itu, bagaimana itu kabarnya gitu kan? Apa itu datang surat atau itu datang pemberitahuan langsung atau gimana? Atau diumumin atau gimana? Itu saya dipanggil ke kantor lembaga yang diamanahkan itu, saya dipanggil. Itu dipanggil ngedadak Kang. Jadi saya Jumat pagi itu masih ingat dipanggil sama petinggi-petinggi pesantren. Kang Asep, nanti pada Jumat pakaian Kang Asep bawa pindah ke tempat baru Kang Asep. Ngedadak gitu. Iya. Oh, jadi enggak Iya. pemberitahuan sebelumnya ya? Enggak gitu. Lanjut. Awalnya kan ya waktu itu Kang Asep bisa ditarik tapi entah kapan, bulan kapan, entah tahun kapan gitunya. Karena proses katanya gitu. Apalagi kan dengan keadaan saya yang seperti ini kan nggak bisa ngelihat. Harus benar-benar meyakinkan pihak ini tuh harus benar-benar itu. Tapi ya waktu itu ya udahlah. Saya pernah dengar dari guru ngaji hafalan saya bilang gini waktu itu teh, kalau emang itu udah rezeki kita meskipun jauh pasti Allah dekatkan. Tapi kalau emang itu rezeki kita, kalau bukan rezeki kita meskipun dekat pasti sama Allah dijauhkan gitu. Dari situ udah saya udah nggak akan berharap, saya fokus dengan sholawat gitu. Ini pas waktu itu ya hari Jumat itu saya dipanggil ngedadak gitu, disuruh ke sana, harus beres-beres. Ya alhamdulillah ini saya pamitan sama yang lama ini, tempat yang lama ini. Ini saya pindah ke tempat yang baru yang sekarang ini kan gitu. Jadi berasa kayak mimpi kali ya Kang Asep ya ketika. Wah, saya nangis sujud syukur. Ya Allah, sampai ke orang tua senang gitu. Ternyata keinginan saya untuk pengen tetap itu alhamdulillah terijabah gitu, sekian lama bertahun-tahun saya nunggu gitu kan untuk bisa gitu. Tadi kata Kang Asep penantian selama 8 tahun 5 tahun tadi lupa lagi. Saya tuh gabung ke sini tuh 2016. Jadi langsung masuk ke pemberdayaan gitu, berarti 16 juga. Berarti lebih dari 5 tahun ya? Iya, berarti kalau 2016 sekitar 6 tahunan lah. Iya. 7 tahun Kang Asep. Ya kurang. Iya, Masya Allah. 6 tahun ya 6 tahun lah kurang lebih gitu ya gitu. Iya. Ya artinya kan 6 tahun ini Kang Asep lagi masa-masa kehilangan arahnya. Maksudnya kehilangan arah begini. Harus kemana nih gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah berkah sholawat ya Kang Asep. Nah, coba Kang Asep cara sholawat Kang Asep bagaimana nih ketika Kang Asep lagi bersalawat gitu. Kenapa saya lafadznya gitu Kang? Iya, enggak, maksudnya kenapa saya kepo di sini, siapa tahu kan ada teman-teman yang mendengar itu kan bisa diterapkan dan nanti jadi amal soleh untuk Kang Asep. Bagaimana Kang Asep tuh? Gitu. Just salawatnya gitu. Ya, lafadznya atau gimana? Iya, contohnya kan gini, Shollallahu Muhammad, Shollallahu Muhammad, Shollallahu Muhammad. Oh, seperti itu. Oh, Kang Asep sambil ngebayangin atau sambil gimana gitu. Kalau saya sambil ya misalkan lagi zikir salawat, Sallallahu ala Muhammad, sambil saya bayangin gitu. Ya Allah, tadi saya pengen ini, Sallallahu ala Muhammad gitu. Itu Kang Asep di dalam hati ya? Atau terucap gitu kan? Saya itu kalau benar-benar sendiri, misalkan gak ada yang ini ngajak ngomong itu, kalau lagi di sajadah itu ya agak terucap gitu, nggak dalam hati gitu. Temponya segimana coba Kang Asep praktekkan? Ini
jedanya gitu, Iya. kecepatannya gitu. Betul. Ya paling nggak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi nggak cepat biar meresap ke hati gitu kan. Oh iya, nah gitu Iya. sahabat ya. Jadi emang benar sih gitu ya. Ketika kita baca sholawat, ketika sholawat tanpa kita nikmati, tapi ketika sallallahu ala Muhammad, kita bayangkan antara hati, pikiran, semuanya itu. Nah sahabat Kapi, ini kita tanpa ada settingan, kita ngobrol. Tadi awalnya saya lagi dengerin testimoni yang ada di WhatsApp saya masuk, tiba-tiba Kang Asep masuk. Begitu Kang Asep ya, gitu kan. Terus ngabarin ya seperti yang tadi udah dijelaskan. Masya Allah, luar biasa sekali gitu. Mungkin kalau kita ngobrol di terusin itu, sepertinya mungkin kalau kita masih nggak jadi masalah, mungkin sahabat Kahfi ini gitu kan. Tapi mudah-mudahan nggak bakal bosan Kang Asep, karena sholawat Jibril ini ketika banyak sekali yang menjelaskan, bukan semakin bosan Kang Asep gitu kan. Insya Allah. Nah kita nanti insya Allah ketika Kang Asep sudah bikin channel YouTube-nya lagi, silahkan kontak Kang Asep, siapa tahu nanti saya bisa merekomendasikan biar mensubscribe gitu. Amin. Gitu, Insya Allah. Kita doanya. Kita sama-sama aja Kang Asep. Jadi yang paling utama kalau untuk kebaikan itu, selama itu banyak manfaat, kenapa kita takut? Justru kita harus bahagia ketika ada kemajuan atau ketika ada kebahagiaan. Gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat Kang Asep ya gitu. Jadi beliau ini Kang Asep waktu itu pernah bertestimoni dan alhamdulillah beliau tepat di janjinya. Waktu itu beliau cerita kalau ini bisa terwujud, saya akan bertestimoni. Alhamdulillah ini sudah dijelaskan tadi ya Kang Asep gitu. Iya Kang. Nah tadi sudah dijelaskan benarnya panjang lebar nih Kang Asep. Silakan untuk Kang Asep, barangkali untuk semua sahabat Kahfi ya, doa Kang Asep saya harapkan ya gitu untuk mendoakan semua sahabat, dan pesan dan kesannya pun silahkan Kang Asep sampaikan. Silahkan Kang Asep. Ya pesan-pesannya ya, dengan kalau kita udah meyakini dengan suatu amalan, apapun itu amalan, selama itu sholawat, ya kita istiqomahkan untuk membaca sholawat itu sampai meresap ke hati gitu. Kalau bisa ya istiqomahkan, jangan sampai kita malas. Emang nggak mudah, tapi kita harus berusaha untuk belajar untuk istiqomah. Ya seperti itu. Ya untuk doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat-sahabat Kahfi yang saat ini sedang terlilit hutang, semoga Allah permudah, Allah kasih jalan untuk melunasinya, membukakan pintu dari arah manapun. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saat ini sedang pengen bekerja atau menginginkan rumah, jodoh, ya Allah permudahkan semuanya jalannya untuk meraih cita-cita tersebut. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sudah Kang Asep? Ya sudah Kang. Nah, saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira buat Kang Asep. Testimoninya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi wasilah membuka pintu keberkahan selanjutnya untuk Kang Asep ya Kang Asep. Amin. Gitu. Amin. Insya Allah ini juga nanti kalau yang 3 ini yang salah satunya ada yang ini, insya Allah nanti saya testimoni lagi. Masya Allah. Ke Kahfi. Ya. Terima kasih banyak Kang Asep ya atas waktunya. Salam untuk sama-sama Kang. Sahabat di sana. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.